Nama saya Freddy Sakbaramin dari kelas A12 Fakultas Hukum. Dalam video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan makalah upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia guna untuk memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu Enci Cornela Rumbai SH.MA MKN. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya hanya terkandung dalam khazanah pembincangan umum untuk menunjukkan penyelewengan yang dilakukan pejabat-pejabat negara. Namun karena penyakit tersebut sudah mewabah dan terus meningkat dari tahun ke tahun, bak jamur di musim hujan, maka banyak orang yang memandang bahwa masalah ini bisa merongrong kelancaran tugas-tugas pemerintah dan merugikan ekonomi negara. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersifat acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan dalam sikap rakyat menjadi aptis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal maupun nasional. Kelompok mahasiswa yang sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering diangkat adalah penguasa yang korup dan derita rakyat. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada koruptor. Hal ini cukup berhasil terutama saat gerakan reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif pada pejabat. Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan, dan kesejahteraan yang merata. Persoalan korupsi di negara Indonesia terbilang kronis, bukan hanya membudaya tetapi sudah membudidaya. Pengalaman pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi terutama terhadap pengadilan koruptor kelas kakap dibanding koruptor kelas teri. Beragam lembaga produk hukum reformasi, birokrasi, dan sinkronisasi telah dilakukan. Akan tetapi hal ini belum juga dapat menggeser kasta pemberantasan korupsi. Seandainya saja kita sadar pemberantasan korupsi meski sudah pada tahun ke-6 perayaan hari anti korupsi ternyata masih jalan di tempat dan berkutat pada tingkat kuantitas. Perbedaan lembaga-lembaga yang mengurus korupsi belum memiliki dampak yang menakutkan bagi para koruptor. Lembaga yang mengurus korupsi belum memiliki dampak yang menakutkan bagi para koruptor. Bahkan hal ini tersebut disempurnakan dengan pemihakan yang tidak jelas. Dalam masyarakat yang tingkat korupsinya seperti Indonesia, hukuman yang setengah-setengah sudah tidak mempan lagi. Mulainya dari mana juga merupakan masalah besar karena boleh dikatakan semuanya sudah terjangkit penyakit birokrasi. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup masyarakat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melakukan tindak korupsi. Maka dari itu di sini kami akan membahas tentang korupsi di Indonesia dan upaya untuk memberantasnya. Pembahasan pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin corrupere, corruptio atau corruptus. Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian, profanity, tindak tak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan. Dengan demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa Eropa Barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi. Inggris corruption, Prancis corruption, Belanda corrupte, dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke istilah Indonesia menjadi korupsi. Umurotomo 1992 sampai 175 berpendapat bahwa korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat dan secara faktual korupsi dapat berbentuk penggelapan, kecurangan, atau manipulasi. Lebih lanjut, Komurotomo mengemukakan bahwa korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan
atau non-violence dengan melibatkan unsur-unsur tipu muslihat atau guel, ketidakjujuran, deceit, dan penyembunyian suatu kenyataan, concealment. Selain pengertian di atas, terdapat pula istilah-istilah yang lebih merujuk kepada modus operandi tindakan korupsi. Istilah penyogokan, graft, merujuk kepada pemberian hadiah atau upeti untuk maksud mempengaruhi keputusan orang lain. Pemerasan, extortion, yang diartikan sebagai permintaan setengah memaksa atas hadiah-hadiah tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugas negara. Kecuali itu ada istilah penggelapan, fraud, untuk menunjukkan kepada tindakan pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus untuk kepentingan diri sendiri, sehingga harga yang harus dibayar oleh masyarakat menjadi lebih mahal. Dengan demikian, korupsi merupakan tindak yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ditinjau dari beberapa aspek normatif, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran, di mana norma sosial, norma hukum, maupun norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk. Gambaran umum tentang korupsi di Indonesia dan jenis-jenis korupsi. Korupsi di Indonesia dimulai sejak Orde Lama sekitar tahun 1960-an. Bahkan sangat mungkin pada saat tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 PRP 1960 yang diikuti oleh dilaksanakannya Operasi Budi dan pembentukan tim pemberantasan korupsi berdasarkan keputusan Presiden Nomor 228 tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung dalam membuahkan hasil nyata. Pada Orde Baru muncul Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dengan Operasi Tertib yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Komkamtib. Dengan kemajuan tek modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga undang-undang tersebut gagal dilaksanakan. Selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak dan sistematis. Namun korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi. Gerakan reformasi yang menggabungkan rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lain ditegakkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi. Tuntunan tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor 4 1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ada 30 jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi. Namun secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi: yang pertama, kerugian keuntungan negara; 2. Suap menyuap atau istilah lain sogok atau pelicin; 3. Penggelapan dalam jabatan; 4. Pemerasan; 5. Perbuatan curang; 6. Benturan kepentingan dalam pengandaan; 7. Gratifikasi atau istilah lain pemberian hadiah. Fenomena korupsi di Indonesia. Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang, contohnya Indonesia, ialah: yang pertama, proses modernisasi yang belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada. Yang kedua, institusi-institusi politik yang masih lemah disebabkan oleh mudahnya oknum lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis atau ekonomi sosial, keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan profesi serta kekuatan asing lainnya. Yang ketiga, selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu. Keempat, mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadi dengan dalih kepentingan rakyat.
sebagai akibat terjadinya runtutan peristiwa sebagai berikut. Partai politik sering ekonsisten, artinya pendirian dan ideologinya sering berubah-ubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu. Muncul pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Mewujudkan keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi telah dikeluarkan berbagai kebijakan. Diawali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi yang menginstruksikan secara khusus Kepala Jaksa Agung dan Kapolri. Yang pertama, mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Kedua, mencegah dan memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum, anggota Polri dalam rangka penegakan hukum. Ketiga, peningkatan kerjasama antara kejaksaan dengan kepolisian negara Republik Indonesia selain dengan BPKP, PPATK, dan institusi yang negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Kebijakan selanjutnya adalah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi RANPK 2004-2009. Peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi, merupakan komisi independen yang harus mampu menjadi martir bagi para pelaku tindak KKN. Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain adalah hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, hak untuk memperoleh layanan dan mencari, memperoleh, dan memberi informasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, hak memperoleh jawaban atas pernyataan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum waktu paling lama 30 hari, hak untuk memperoleh perlindungan hukum, penghargaan pemerintah kepada masyarakat. Upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan melalui dari pemerintah desa hingga ke tingkat pusat nasional. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintah negara dan aspek-aspek hukum. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi dapat terjadi di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Adapun hasil analisis penulis dari beberapa teori dan kejadian di lapangan, ternyata hambatan kendala-kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam meredam korupsi antara lain adalah penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah, struktur birokrasi yang berorientasi ke atas termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak, perbaikan remunerasi tanpa membenahi struktur dan kultur, kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol sehingga tidak ada check atau balance, banyaknya celah atau lubang-lubang yang dapat dimasuki,
tindak korupsi pada sistem politik dan sistem administrasi negara Indonesia. Kesulitan dalam menempatkan atau merumuskan perkara, sehingga dari contoh-contoh kasus yang terjadi, para pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan yang dijangkau oleh jaksa. Taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa masyarakat dan negara yang semakin canggih. Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diemban. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama, dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab korupsi dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberantasannya. Dapat dikemukakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menangkalnya, yakni menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma lain yang berlaku. Menciptakan kondisi birokrasi yang ramping, struktur, dan kaya fungsi. Penambahan rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi tingkat kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Mengoptimalkan fungsi pengawasan atau kontrol sehingga komponen-komponen tersebut betul-betul melaksanakan pengawasan secara programatis dan sistematis. Mendayagunakan setiap suprastruktur politik maupun infrastruktur politik pada saat yang sama, membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup. Kesimpulan, korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparatur birokrasi serta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Keburukan hukum merupakan penyebab lain meluasnya korupsi, seperti halnya delik hukum yang lain. Delik hukum yang menyangkut korupsi di Indonesia masih sangat rentan terhadap upaya pejabat-pejabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya. Dalam realita di lapangan, banyak kasus untuk menangani tindak pidana korupsi yang sudah diperkarakan, bahkan terdakwa pun sudah divonis oleh hakim, tetapi selalu bebas dari hukuman. Itulah sebabnya kalau hukuman diterapkan tidak drastis, upaya pemberantasan korupsi dapat dipastikan gagal. Meski demikian, pemberantasan korupsi jangan menjadi jalan tak ada ujung, melainkan jalan itu harus lebih dekat dengan ujung tujuan. Upaya-upaya untuk mengatasi persoalan korupsi dapat ditinjau dari struktur atau sistem sosial, dari segi yuridis maupun segi etika atau akhlak manusia. Demikian penjelasan singkat upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Terima kasih.